Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru banget nih. Dunia day trading saham. Kalau Anda sering mampir ke forum-forum saham, pasti sering dengar istilah BPJS atau BSCP kan? Bukan, ini bukan soal jaminan sosial ya. Ini singkatan dari beli pagi jual sore dan beli sore jual pagi. Semacam seni cari cuan dalam hitungan jam aja. Nah, misi kita hari ini itu mau nguliti dua sumber yang Anda kasih. Yang satu ini kayak buku panduan gitu, dari Sunandar. Isinya tuh terstruktur banget, soal teori dan mindset. Satunya lagi, dari Tab Trader 8, ini lebih kayak dapur rekaman. Sesi analisis saham live, jadi praktis banget. Kita coba gabungin keduanya, biar dapat gambaran utuhnya gitu. Nah, setelah itu baru kita bedah resepnya satu persatu. Ada strategi BPJS yang lebih reaktif sama berita, terus ada BSJP yang lebih proaktif baca grafik, dan yang seru nanti kita lihat gimana teori dari buku panduan ini beneran muncul di analisis lapangan yang lebih spontan. Oke, siap. Mari kita bongkar. Sumber pertama dari Sunandar ini kan menekankan 5 pola pikir fundamental ya. Yang pertama, dan ini kayaknya mantra utamanya deh, adalah disiplin cut loss. Ini kan gampang banget diucapin, tapi prakteknya pasti susah sekali. Apa sumbernya kasih tips gitu, gimana caranya biar kita tega buat jual rugi? Nah, pertanyaan bagus. Sumbernya emang nggak merinci caranya, tapi ini nyambung langsung loh ke pola pikir krusial lainnya, yaitu punya target yang realistis. Gini, kalau dari awal target Anda cuma untung katakanlah 1,5–2%, maka rugi 1 atau 2% itu rasanya jadi proporsional. Masalahnya kan muncul kalau kita berharap untungnya 20% tapi nggak siap rugi sama sekali. Jadi disiplin cut loss itu lahirnya dari ekspektasi yang realistis, bukan dari ketegaan semata. Oh, masuk akal. Jadi, kecilkan ekspektasi untungnya, biar ruginya juga terasa lebih bisa diterima. Oke. Pola pikir kedua nih, soal risiko. Ada analogi yang lumayan keras ya di sini. Katanya day trading itu ibarat pergi perang sehari minimal 1 kali. Dan analogi perang itu bukan cuma soal rugi uang loh. Ini lebih ke perang melawan diri sendiri. Setiap hari itu kita diuji. Hari ini saya serakah nggak ya? Hari ini saya panik nggak ya pas harga berbalik arah? Ini tuh bukan sekedar adu strategi teknikal, tapi beneran adu mental setiap jam 9 pagi. Itu yang bedain sama investasi jangka panjang yang lebih tenang. Dan perang ini punya jadwal yang spesifik banget. Ini masuk ke pola pikir ketiga. Waktu adalah kunci. Pembeliannya harus di momen-momen krusial. Pas pre-opening sekitar jam 9 pagi. Atau pre-closing ya, sekitar jam 2.50 sore. Jadi ini nyambung lagi soal komitmen waktu yang tinggi. Harus beneran siap di depan layar di jam-jam itu. Tepat. Dan aturan mainnya juga jelas. Ini pola pikir kelima. Kalau beli sore, pas pre-closing, ya jualnya besok pagi. Kalau beli pagi, pas pre-opening, jualnya sore di hari yang sama. Dibuat sangat mekanis gitu. Tujuannya biar mengurangi ruang buat emosi ikut campur. Tapi ya seperti yang Anda bilang tadi, ini semua lebih gampang diomongin daripada dilakukan. Sumber ini juga nyebut tantangan terbesarnya itu keserakahan atau greed. Saya bisa bayangin sih. Target profit 2% udah kena, terus muncul bisikan. Tahan dulu deh, siapa tahu bisa 5%. Ujung-ujungnya malah balik arah, jadi rugi. Persis, itu penyakit klasik banget. Rasanya tuh kayak udah dapat tempat duduk di kereta, malah pindah gerbong berharap lebih kosong. Ujungnya malah nggak dapat kursi sama sekali. Selain itu, ada tantangan lain juga kayak dinamika pasar. Contoh di sumber ini menarik banget. Waktu harga batu bara anjlok, saham-saham batu bara kan rontok semua. Tapi di saat yang sama, saham semen yang justru butuh batu bara malah naik. Oh iya ya, karena sentimen biaya produksinya turun. Nah, itu dia. Dan perubahan ini bisa terjadi cepat banget. Ada satu lagi tantangan teknis yang disebut soal masalah order booking. Katanya kadang order jual kita nggak kena atau bahkan terlewati, apalagi di saham yang gerakannya liar. Benar. Dan untuk ngatasin ini, sumbernya nyebut soal order booking. Intinya gini, ini tuh fitur di sekuritas yang bikin kita bisa pasang order jual sebelum pasar buka besok pagi. Jadi, pas bel pembukaan bunyi, order jual kita itu udah ada di antrian paling depan. Ini memperbesar kemungkinan laku di harga yang kita mau. Semacam persiapan teknis lah untuk perang besok pagi. Oke,
Fondasi mental dan tantangannya udah jelas nih. Sekarang kita masuk ke strategi praktisnya. Kita mulai dari BPJS dulu, beli pagi, jual sore. Strategi ini kan reaktif ya. Kita merespons berita yang baru aja keluar. Betul sekali, Anda nangkap esensinya. BPJS ini soal gimana kita manfaatin reaksi pasar yang sebenarnya cenderung bisa diprediksi terhadap suatu peristiwa. Taktik pertama yang paling sering dibahas itu buy on ex-date dividend. Tunggu dulu, saya lihat contoh di sumber ini. MPMX dividennya 13,38%, PTBA 14,87%. Itu kan gede banget. Jadi idenya tuh pasar bereaksi berlebihan dengan jual saham pas ex-date, jadi harganya anjlok, terus kita manfaatin kepanikan sesaat itu buat nyuri untung dari pantulannya, gitu. Tepat. Ini permainan psikologi pasar dalam skala mikro. Penurunan harga sebesar nilai dividen itu udah pasti terjadi. Nah, yang kita incar itu rebound teknikal setelah penurunan itu. Karena banyak trader lain yang mikirnya sama. Semakin besar yieldnya, semakin heboh reaksinya. Dan semakin besar juga potensi pantulannya. Makanya ini jadi salah satu jurus andalan. Menarik. Jurus kedua juga basisnya berita, yaitu buy on corporate action. Spesifiknya pas ada pengumuman buyback. Polanya mirip. Berita buyback itu sinyal positif yang kuat banget dari perusahaan. Biasanya berita ini rilisnya malam hari setelah pasar tutup. Jadi day trader yang sigap bakal siap-siap besok paginya. Sumber ini juga menekankan efek kejutnya seringkali cuma berlangsung 1 hari aja. Contohnya UNTR, berita rilis jam 10 malam, paginya harga langsung dibuka naik 3%. Kesempatan buat ambil untung 2% itu terbuka lebar di jam-jam pertama. Dan ada taktik ketiga yang disebut taktik jackpot. Buy on good financial report. Jadi kuncinya bukan cuma laporannya bagus, tapi hasilnya itu jauh di atas ekspektasi pasar ya. Tepat, kata kuncinya itu kejutan. Kalau analis prediksi laba naik 20%, terus realisasinya naik 25%, itu bagus, tapi biasa aja. Tapi kalau prediksinya 20% dan realisasinya naik 100%, nah itu jackpot. Pasar bakal bereaksi liar banget. Contohnya MIDC di sumber ini, laporannya luar biasa, paginya saham dibuka naik 8%, dan sempat nyentuh kenaikan 20%. Ini momen di mana target 2% bisa dengan gampang terlampaui. Oke, jadi BPJS ini intinya jadi pemburu berita dan manfaatin reaksi emosional pasar. Tapi gimana kalau hari itu lagi sepi berita? Apa day trader libur? Kayaknya enggak deh. Disinilah strategi kedua, BSJP, atau beli sore jual pagi, masuk. Strategi ini lebih proaktif ya, murni baca pergerakan harga di grafik. Benar sekali. Kalau BPJS itu merespons apa yang terjadi, BSJP itu coba memprediksi apa yang akan terjadi besok. Dasarnya ya dari jejak-jejak teknikal hari ini. Taktik pertamanya buy on MA50, MA200. MA ini kan moving average, semacam harga rata-rata gitu ya. Jadi konsepnya kita beli saham yang lagi tren naik, tapi pas harganya lagi istirahat atau koreksi dan nyentuh garis rata-rata ini. Tepat, terutama pas sentuhan pertama kali. Garis MA50 atau MA200 ini sering dianggap kayak trampolin psikologis. Waktu harga nyentuh garis itu, banyak trader teknikal yang masuk, jadi harganya berpotensi memantul. Dan sinyal ini bakal jauh lebih kuat kalau di saat yang sama didukung pola candlestick pembalikan arah. Nah, soal candlestick ini, sering disebut istilah kayak hammer atau doji. Gampangnya itu artinya apa sih? Bayangin aja Anda lihat grafik, terus muncul satu lilin yang badannya kecil tapi ekornya panjang ke bawah. Bentuknya kayak palu atau hammer. Itu sinyal visual bahwa meskipun penjual udah berhasil nekan harga ke bawah, makanya ekornya panjang, di akhir sesi pembeli berhasil dorong lagi ke atas. Artinya kekuatan penjual mulai habis. Ini sinyal beli sore buat dijual besok pagi. RMKE di sumber itu contohnya. Paham. Jadi kita cari tanda-tanda kelelahan dari para penjual. Selain itu, ada juga taktik buy on support. Ini kan teori buku teksnya banget ya. Nah, menariknya, di sumber kedua dari Tape Trader 8, kita lihat ini dipraktikkan langsung. Waktu dia analisis saham Kino, dia bilang ada potensi beli di 3110 dengan target jual di 3300. Betul. Dan kalau kita bedah nih, kenapa di 3110?
Kemungkinan besar karena analis itu ngelihat level itu sebagai area support atau lantai yang kuat dari data harga sebelumnya. Dia nggak perlu bilang, ini adalah area support historis, tapi instingnya yang udah terlatih dari ribuan jam lihat grafik, langsung identifikasi itu sebagai titik beli potensial. Ini contoh sempurna gimana teori dari sumber pertama diterapin secara intuitif di sumber kedua. Ada satu lagi taktik BSJP yang cukup canggih. Buy on reversal pattern breakout. Ini bukan cuma soal satu candle ya, tapi udah pola grafik kayak double bottom. Bener, ini kayak ngelihat pertempuran kecil yang akhirnya dimenangin sama pembeli. Pola double bottom itu kayak harga coba nembus lantai 2 kali tapi gagal, terus dia berhasil nembus plafon atau resistensinya. Nah, momen breakout atau penembusan plafon itu, apalagi kalau didukung volume transaksi yang meledak, itu sinyal kuat banget kalau trennya bakal lanjut naik. BTN itu contohnya setelah breakout, besoknya lanjut naik 3%. Trader BSJP bakal beli sore pas breakout itu terjadi. Oke, kita udah punya kerangka strategi yang jelas banget dari sumber pertama. Dan kita juga udah lihat sekilas gimana itu diterapin di sumber kedua. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam gaya analisis di sumber kedua ini. Bahasanya beda banget loh, nggak ada lagi istilah teknis buku teks, yang ada tuh kayak BTPN seru tapi volume kurang high risk, terus GJTL potensi loncat, atau untuk UNVR katanya bisa buat nyopet. Nah, ini nunjukin sebuah poin yang penting banget. Kalau sumber pertama ngasih kita aturan dan pola yang rapih, sumber kedua ini nunjukin kenyataan di lapangan. Analisisnya itu nggak selalu bersih, butuh penilaian cepat, dan yang paling penting selalu ada lapisan manajemen risiko. Istilah kayak high risk, medium risk, atau nyopet yang artinya ambil untung cepat balat dan sedikit, itu bahasa praktisi. Jadi ini soal gimana menerapkan pola-pola tadi, kayak support atau reversal, dalam ketidakpastian pasar yang sesungguhnya ya. Analis di sana mungkin nggak secara eksplisit bilang, ini pola double bottom, tapi instingnya yang terlatih udah nangkep adanya potensi itu. Persis. Ini adalah jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan itu tahu kalau sentuhan pertama di MA50 itu sinyal beli yang bagus. Tapi kebijaksanaan itu pas kita lihat grafik GOSCO secara real time, ngerasain denyut volume transaksinya, dan beneran mutusin buat ngeken tombol beli dengan risiko yang udah terukur. Dua sumber yang Anda kasih ini, kalau digabungin, ngasih gambaran yang lengkap banget tentang proses itu. Jadi, apa artinya semua ini ya? Setelah kita bedah kedua sumber, ada beberapa hal yang benar-benar menonjol buat saya. Pertama, dan ini yang paling utama, day trading itu ternyata lebih banyak soal perang psikologi dan disiplin diri daripada sekedar jago baca grafik. Kemampuan ngelola serakah dan panik itu nomor satu. Betul. Kedua, strateginya itu bisa kita kelompokin jadi dua jenis utama. Ada yang basisnya peristiwa atau berita yang udah terjadi, kayak dividen dan laporan keuangan, dan ada yang murni basisnya pola teknikal yang coba nebak pergerakan harga selanjutnya. Keduanya punya resep dan waktu eksekusi yang beda. Dan dari semua itu, ada sinyal-sinyal kunci yang bisa jadi perhatian kita, kayak ex-date dividen dengan yield besar, berita buyback yang rilis malam hari, laporan keuangan yang jackpot, sentuhan pertama pada MA yang kuat, dan yang paling penting, volume transaksi yang selalu harus jadi konfirmasi akhir dari setiap pergerakan harga. Ini semua menimbulkan satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Kedua sumber ini, dengan segala metodenya akan banyak fokus di cara menemukan titik masuk ya, entry point yang tepat. Namun, seni yang sesungguhnya dalam day trading mungkin bukan terletak pada saat membeli, tapi justru pada saat menjual. Mengingat penekanan yang kuat banget pada disiplin, target profit 2%, dan kewajiban cut loss, mungkin keterampilan paling krusial bagi seorang day trader itu bukan tahu kapan harus beli, melainkan tahu kapan harus menjual, baik untuk untung kecil maupun rugi yang terencana, tanpa pernah melibatkan emosi sama sekali. Pertanyaannya adalah, sistem apa yang bisa Anda bangun untuk diri sendiri agar keputusan menjual itu bisa menjadi otomatis dan bebas dari pergolakan emosi?